Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Setiap kita tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hari ini doa dan harapan saya kita mau bertobat saat Tuhan mengingatkan dan menegur segala kesalahan yang kita lakukan. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar firman yang disampaikan pada renungan ini membuat kita semakin kuat dan bertumbuh dengan baik dan benar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur buat hari dan kesempatan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami mulai dengan satu kebenaran firman-Mu yang kami isi dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kebenaran-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, kami rindu seluruh aspek kehidupan kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Ini yang menjadi satu kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melaksanakan tugas dengan benar. Terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kasih Kristus, pernahkah kita mendengar tentang seorang murid yang rajin dan cekatan pada suatu saat ia mengikuti ujian untuk salah satu mata pelajaran dan dengan cepat ia mengerjakan soal tersebut sebelum waktunya. Tetapi apa yang dikerjakannya tidak ada satupun yang benar karena tidak sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan. Kisah ini jangan sampai terjadi saat kita menjalani kehidupan ini. Bila mana kita telah selesai mengakhiri hidup, tetapi apa yang kita jalani dan kerjakan salah semuanya karena kita dalam melaksanakan tugas tidak melakukannya dengan benar. Seberapa jauh kita mau menjalankan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada kita? Banyak orang melaksanakan tugas dengan benar dan mau bertanggung jawab, menilai dengan upah atau imbalan yang akan diterimanya. Lalu bagaimana ketika sesuatu yang diperintahkan sepertinya tidak menguntungkan alias kecil imbalannya? Apakah dianggap tidak penting karena imbalannya yang kecil? Mungkin banyak orang akan mengerjakannya asal-asalan dan tidak lagi menganggap penting tanggung jawabnya. Satu keluarga pergi keluar kota selama seminggu dan meminta seorang pemuda yang tinggal tidak jauh dari tempatnya untuk memeriksa rumahnya, dan sekali-sekali pemuda tersebut diminta untuk menyiram tanaman di depan rumahnya. Untuk sekali 2 hari, ia menyanggupi bahkan memegang kunci rumah. Tetapi dalam waktu seminggu pemuda tersebut sama sekali tidak pernah datang. Tanaman pun mulai menunjuk kering dan sebagian ada yang mati. Masih untung rumahnya aman-aman saja. Keluarga itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa memang sulit mengharapkan tanggung jawab dari orang lain, meski sudah mengenalnya dengan baik. Kekasih Kristus, orang tidak akan melaksanakan tugas dengan benar bila orang tersebut tidak menyadari akan pentingnya tugas yang diembannya. Sekarang, sadarkah akan tugas yang diperintahkan Tuhan pada kita, di mana kita diminta agar kita mewartakan untuk mengembangkan kerajaan-Nya? Sudahkah itu menjadi prioritas dalam hidup kita? Ketika kita menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kita, sekalipun itu tidak jelas tentang upah, gaji, atau imbalan yang akan kita terima, walau orang lain banyak mencibir atau menolak tugas tersebut, maka kita untuk tetap memilih melaksanakannya. Mengapa? Karena menurut kita itu adalah merupakan sikap dari ketaatan kita atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan atau diemban pada kita. Selain untuk belajar menjaga dan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, kita percaya bahwa ini adalah proses kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan untuk melangkah pada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Melaksanakan tugas dengan benar dan penuh tanggung jawab inilah yang menjadi pesan yang penting dan merupakan hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Siapakah Timotius? Pengikut Kristus yang masih muda belia, berasal dari Asia Kecil, dan ia telah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam melayani Tuhan. Ayah Timotius seorang Yunani dan ibunya orang Yahudi. Timotius mendapat
tugas dari Paulus yang cukup berat dengan berbagai permasalahan yang harus ditanganinya, dan Timotius juga diajar mengenai bagaimana ia dapat menjadi seorang hamba Yesus Kristus yang baik, dan juga diajar mengenai tanggung jawab terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. Kekasih Kristus, mari kita melaksanakan tugas dengan baik dan lakukan juga dengan penuh tanggung jawab tentang apapun yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan secara serius dan sungguh-sungguh. Belajarlah mengemban tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab seperti cara pandang kerajaan Allah. Mungkin kita tidak mendapat upah sepantasnya menurut ukuran dunia, tetapi jangan lupa, bukankah Tuhan mampu memberkati kita lewat banyak hal? Mungkin apa yang kita terima tidak sebanding dengan jeripaya kita hari ini. Tetapi apakah tidak mungkin kelak kita akan menuai secara luar biasa? Atau tidakkah mungkin Tuhan menurunkan berkat-Nya lewat cara lain dan dalam kesempatan lain? Mari bawa hidup kita dengan baik dan jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam menempatkan prioritas. Maka dari itu, ketika diberi otoritas, kita mau melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang begitu menyegarkan dan menguatkan iman percaya kami untuk kami mampu terus tetap berpegang dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan firman Tuhanlah yang mampu memberikan satu kekuatan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Tuhan, ini yang membawa kehidupan kami untuk dicerahkan, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Ketika Engkau memberikan otoritas kepercayaan untuk kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya dan kami diberikan kemampuan untuk kami bisa bertanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, kekasih Kristus, untuk kesetiaan saudara yang sudah mendengarkan renungan ini. Biarlah renungan yang dikasih ini dapat mampu menyebarluaskan warta kebaikan ini, agar lewat firman-Nya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.